Oke, selanjutnya nomor 13. Jenazah laki-laki 25 tahun meninggal diduga kena sengatan listrik. Diketahui sebelumnya memperbaiki listrik. Gambaran yang ditemukan adalah, nah ini dia, udah kita bahas tadi ya. Gambaran luka menonjol, pucat sekitarnya hiperemis. Yang menonjol ini warnanya pucat, sekitarnya edem hiperemis. Nah, bentuknya itu sesuai dengan konduktornya. Nah, pilihan jawaban lain ada namanya magnetisasi dan metalisasi, yaitu adalah benda-benda yang dikenakan korban, misalnya jam tangan yang terbuat dari metal ya, itu jadi magnet karena ada efek listriknya tadi, kena listrik. Itu namanya magnetisasi dan metalisasi. Itu jadi kalau soalnya ditanya gambaran yang ditemukan pada jenazah, ya jawabannya yang itu. Kalau gambaran yang ditemukan pada benda-benda di sekitar jenazah, ya jawabannya mungkin magnetisasi. Baju terbakar compang-camping, nah itu juga benda di sekitar jenazah. Arborescent mark itu khas pada luka petir, jadi dia seperti seperti cabang-cabang pohon, arborescent mark. Nah, gambaran merupakan gabungan trauma listrik, panas, dan ledakan udara. Itu adalah gambaran dari akibat petir, karena petir itu tegangannya sangat tinggi, jadi dia lebih parah. Itu ya. Seorang laki-laki 20 tahun meninggal di kamar kosnya dengan cara gantung diri. Dia langsung diturunkan dan dibaringkan terlentang. Terakhir terlihat sedang berbicara 8 jam sebelum tergantung. 2 jam setelahnya ia dikirim ke rumah sakit untuk diperiksa. Hasil pemeriksaan yang diharapkan ditemukan adalah, nah jadi kalau di sini kita runtutkan dari kronologisnya adalah jam ke-0. Jam ke-0 dia terlihat berbicara. Jadi kalau terlihat berbicara 8 jam yang lalu, berarti jam ke-0 kan, berarti perkiraan waktunya kematiannya adalah 8 jam. Nah, kita udah belajar tadi tentang tanda pasti kematian ya. Lebam mayat itu muncul 30 menit, tapi dia tidak menetap. Kalau dia pada jam ke-8 ditemukan meninggal, lalu dibaringkan. Nah, jadi artinya dia selama 8 jam itu posisinya kan tergantung, dan akan muncul lebam setelah 8 jam itu adalah 8-12 jam ya, lebam yang menetap. Nah, jadi dia meskipun dia di sini dia ditemukan menggantung, habis itu dibaringkan, maka lebamnya tetap akan ada di ujung-ujung ekstremitas atau bagian terbawah dari jenazah, seperti itu. Dan 2 jam sesudahnya, jam ke-10 dibawa ke RS. Nah, ini jadi pilihan jawaban lain. Jadi tadi udah ngerti ya, hasil pemeriksaan yang diharapkan adalah lebam pada ujung-ujung ekstremitas. Kenapa? Karena dia sudah 8 jam posisinya tergantung, habis itu dibaringkan, maka lebamnya tetap ada di ujung, bukan di punggung. Kenapa? Karena dia 8 sampai 12 jam itu lebamnya menetap, nggak menghilang atau berpindah seperti itu. Nah, ini pilihan jawaban lain. Suhu itu tergantung, kurang baik dalam menjadi patokan karena bergantung pada lingkungan. Pembusukan lebih dari 24 jam. Kaku mayat lengkap juga sama, lebih dari 12 jam. Lebam hanya ditemukan pada punggung. Nah, punggung ini kalau dia matinya 2 jam yang lalu, habis itu dibaringkan, otomatis pindah dia, lebamnya ada di punggung. Tapi dia udah 8 jam, maka lebamnya akan menetap pada ujung-ujung jari ekstremitas, seperti itu. Perempuan 23 tahun ditemukan meninggal dalam kondisi terbaring. Terdapat surat putus dari pacarnya. Setelah diperiksa, kekakuan mayat sudah lengkap.
lebam di daerah punggung. Terdapat luka gores di pergelangan tangan dengan tepi lurus, dasar otot, kedalaman 1 cm, panjang 5 cm. Pada pemeriksaan dalam ditemukan cairan organofosfat sebanyak 700 cc dalam lambung pasien. Apa penyebab kematian pasien? Nah, jadi dalam soal ada 3 hal. Pertama, intoksikasi organofosfat ya, ada organofosfat. Organofosfat itu apa? Ini baygon, cairan insektisida, kehilangan darah dari luka iris, habis itu stres karena putus. Jadi 3 hal itu ini dia, stres dieksklusikan dari penyebab kematian. Jadi stres itu bukan COD, cause of death. Nah, stres itu adalah stimulus yang menyebabkan bunuh diri. Nah, tapi COD-nya bukan stres. Luka iris pada pergelangan tangan dikatakan dangkal karena hanya mencapai otot. Jadi lapisannya epidermis, dermis, subdermis, otot, belum sampai arteri. Kalau kapiler mulai dari subdermis pun udah ada, di dermis pun udah ada. Jadi kapiler itu ada di bawah otot. Jadi lukanya dangkal, nggak akan menjadi kematian. Dengan demikian kemungkinan yang paling mungkin adalah intoksikasi organofosfat. Contohnya baygon. Seorang laki-laki ditemukan meninggal di danau dalam kondisi mengambang, bau busuk, kulit kehijauan. Bagaimana mekanisme jenazah mengambang? Nah, jawabannya adalah gas pembusukan yang terkumpul dalam perut. Ya, itu dia. Jadi decomposition atau pembusukan itu dimulai dari 24 jam postmortem. Tanda pertama kali muncul itu dari daerah sekum, perut kanan bawah, menyebar ke seluruh dinding perut, dan dia bakteri-bakteri pembusukan itu akan menghasilkan gas. Nah, itu dia yang akan menyebabkan mengapung seperti itu. Mayat bayi perempuan 2.800 gram, panjang 48, plasenta masih melekat, lanugo positif, kuku jari lebih panjang jari tangan dan kaki. Labia mayor sudah menutupi labia minor, memar di daerah bibir dan wajah. Ujung kuku kebiruan, paru menutupi rongga dada, terabas seperti spons, gambaran mengkilap mosaik. Kematian bayi dalam kasus ini tergolong sebagai infantisida. Nah, ini dia. Jadi cukup bulan lahir berat lahirnya normal ya kan, plasenta masih melekat. Nah, berarti biasanya lahir hidup. Lanugo artinya cukup bulan, panjang kuku jari lebih panjang tangan dari kaki, cukup bulan. Labia mayor sudah menutup, itu cukup bulan. Kalau kita ingat Balat skor, memar pada daerah bibir dan wajah. Nah, ini tanda pembekapan atau smothering. Ini dia, paru menutupi rongga dada terabas seperti spons, mengkilap mosaik. Itu artinya paru-parunya sudah mengembang dan terisi udara. Artinya bayinya udah lahir, habis itu dibunuh dengan cara smothering, pembekapan. Nah, tapi di sini kenapa jawabannya infantisida? Nah, ini dia, kita harus tahu definisinya. Nah, pilihan jawaban lain, pembunuhan biasa. Itu adalah pembunuhan biasa. Jadi udah punya anak, ini habis itu dibunuh. Bedanya dengan infantisida itu ada tanda-tanda perawatan bayi. Bayinya pakai baju, udah pakai bedak, plasenta udah dipotong, udah diikat. Nah, itu termasuk ke pembunuhan biasa. Kalau infantisida itu tidak ada tanda-tanda perawatan, baru brojol langsung dibunuh. Nah, biasanya karena di luar nikah seperti itu. Kalau stillbirth itu IUFD ya, intrauterine fetal death.
abortus provocatus criminalis. Perempuan 25 tahun meninggal mendadak setelah masuk ke kolam renang. Pemeriksaan didapatkan tubuh basah, kutesan serina. Pemeriksaan darah ditemukan alkohol dalam darah. Apa kemungkinannya? Jawabannya adalah immersion syndrome. Nah, ini khas dia. Tiba-tiba meninggal setelah tenggelam atau setelah masuk ke ke kolam renang atau ke danau yang airnya dingin, jadi akan terpicu oleh refleks vagal sampai cardiac arrest. Nah, alkohol itu adalah sebagai pencetus dari immersion syndrome-nya. Jadi kalau misalnya ada soal dia tenggelam, dia tercebur ke danau pada saat musim dingin, jawabannya sama, immersion syndrome. Nah, istilahnya kalau wet drowning itu adalah tenggelam biasa. Jadi kematian terjadi setelah korban menghirup air. Ini airnya masuk ke paru-paru. Wet drowning. Kalau dry drowning, cairan tidak atau air itu tidak masuk ke dalam saluran pernafasan. Akibat terjadi spasme laring. Jadi mati duluan, baru dicemplungin ke air. Nah, seperti itu. Dry, paru-parunya kering. Kalau wet, paru-parunya basah, isinya cairan. Ya. Nah, secondary itu terjadi beberapa hari setelah korban tenggelam. Nah, ini ada pernah kejadiannya ini pasien setelah tenggelam muntah-muntah, batuk-batuk, udah habis itu pulang 2 hari kemudian meninggal, secondary drowning. Pasti edem paru masuk paru-parunya, cuma tidak tertangani dengan baik, secondary drowning. Jenazah ditemukan di sungai oleh orang yang sedang memancing. Polisi bekerja sama dengan dokter cari penyebab kematian. Jenazah berbuih keriput, ditemukan lebam pada kepala leher. Pemeriksaan yang dilakukan untuk menentukan tempat kematian. Nah, ini dia seperti tadi. Ya, untuk menentukan dia tuh wet drowning atau dry drowning sih, tempatnya di mana, dibunuh dulu baru dicemplungin ke sungai atau dia emang dicemplungin ke sungai. Nah, jadi matinya di dalam air atau di luar air, seperti itu. Jawabannya tes diatom. Tes diatom ini ditemukan diatom tuh seperti fitoplankton. Nah, adanya fitoplankton yang biasanya ada di sungai atau di danau itu ditemukan di dalam paru-paru, bisa dalam otak, bisa atau di organ-organ dalam lah. Nah, selanjutnya diatomnya dicocokkan dengan yang ditemukan di TKP. Fitoplankton kebanyakan di sungai itu apa, cocok nggak? Nah, seperti itu. Kalau tes apung paru itu khusus untuk mengetahui ini jenazah bayi tadi, ini infantisida atau pembunuhan biasa. Salah, ini dia dalam kandungan meninggal terus dilahirkan atau lahir hidup terus dibunuh. Nah, itu apung paru. Kalau parunya mengapung artinya udah ada udara, artinya dia lahirnya hidup, bayinya hidup, habis itu dibunuh. Kalau tes apung parunya negatif, paru-parunya nggak ngapung, berarti bayinya memang meninggal di dalam kandungan. Seperti itu. Seorang pria ditemukan di pantai dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Pantai ya, air asin ya. Mayat mengalami pembusukan lanjut terurai. Tidak ada yang polisi untuk dilakukan identifikasi. Berikut ini yang bukan termasuk data sekunder. Nah, ini dia. Jadi untuk mengidentifikasi forensik itu ada namanya data primer dan data sekunder. Apa sih tujuannya? Tujuannya untuk mengetahui identitas seseorang. Apakah dia kecelakaan, misalnya kecelakaan pesawat, nah udah nggak kebentuk lagi, atau kebakaran udah nggak kebentuk lagi, yang nggak bisa dikenali dari pemeriksaan luar, harus
lakukan ini identifikasi forensik. Jadi secara fisik itu udah nggak bisa dikenali. Nah, gimana cara mengenalinya identifikasi ini? Dia minimal dua metode yang menunjukkan hasil positif atau tidak meragukan. Nah, identifikasi itu ada data primer, bisa dari DNA apa ya, jaringan atau darah, sidik jari kalau ada. Nah, kalaupun nggak ada sidik jari dan DNA bisa diambil dari tulang sih ya. Dan pemeriksaan gigi, nah gigi itu dia termasuk dari data primer. Nah, data sekunder itu visual. Kalau misalnya visualnya nggak bisa diketahui, berarti kan nggak bisa kita pakai. Identifikasi dokumen, misalnya dompetnya, KTP-nya, properti, misalnya gelangnya, medisnya kalau ada catatan medis, serologis kalau masih ada ininya, cairannya, foto misalnya di dompetnya ada fotonya, dan identifikasi eksklusi, mengeksklusikan.